Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali bersama Ibu Yuliana dalam materi Bahasa Indonesia pada tema 7 kepemimpinan. Salam sehat selalu untuk anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi Bahasa Indonesia di tema 7 ini yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Pada subtema 1 membahas tentang pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang yang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Isi teks pidato terdiri dari yang pertama adalah salam pembukaan, yaitu bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Kemudian bagian kedua adalah kalimat pembuka. Bagian ini yaitu dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Yang ketiga adalah isi, yaitu bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat adalah kalimat penutup, yaitu bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang kelima adalah salam penutup, yaitu bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Mengidentifikasi teks pidato yaitu dengan cara tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato dengan cara rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Yang kelima, latihan membaca pidato. Berlatihlah membaca teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Mengidentifikasi teks pidato. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Nah, mengidentifikasi pidato itu yang pertama dengan tentukan tema pidato, yang kedua kumpulkan referensi, yang ketiga susunlah kerangka pidato. Kerangka pidato itu yang mana? Yang terdiri dari 5 tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Subtema 2 menjelaskan tentang pesan dari teks pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara
topik pembicaraan. Dalam isi tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Menyampaikan teks pidato, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Terdiri dari bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, isi. Bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Pada subtema 3, pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan himbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik, yaitu 1. Fokus terhadap isi pidato, 2. Mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik, 3. Mencatat hal-hal penting dalam pidato, 4. Menuliskan kesimpulan dalam pidato. Menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Baiklah anak-anak, begitulah paparan